Aku bakal merubah akuarium kosong jadi super duper nyaman dan mewah kayak gini guys. Guys, lihat deh, Lily udah tambah besar, tapi rumahnya udah sempit banget. Hari ini kita bakal bikin rumah impian buat dia. Ini akuarium lama Lily, kecil banget kan? Jadi, aku putusin buat upgrade ke yang lebih gede dan nyaman. Aku mampir ke toko ikan buat cari akuarium baru. Ternyata, akuarium premium yang aku pilih ini harganya 5 kali lipat akuarium biasa. Tapi buat Lily worth it lah. Kayu ini juga aku beli buat dekorasi. Lumayan kan? Cuma 50.000. Bikin suasananya jadi lebih natural gitu guys. Nah, rencananya aku mau beli tanaman di toko ini. Tapi sayang banget lagi kosong. Dan katanya tanamannya lumayan mahal juga. Akhirnya aku beli tanaman di online shop. Itu habis 120.000. Nggak apa guys, yang penting sesuai konsepnya nanti. Substrat dan batunya juga aku order online. Tambah deh 100.000 lagi buat bikin dasar akuarium yang lebih estetik gitu guys, ada substratnya ya. Nah, biar airnya tetap jernih, aku beli filter. Nggak lupa sama lampunya juga, lampu LED buat pencahayaan. Total itu habis 400.000. Akhirnya kita mulai nih rakit rumah impian Lily. Tema kali ini aquascape natural, simple tank tapi cantik. Oke, ini langsung aja kita masukin pasirnya dan tonton video ini sampai habis ya guys. Nah, di sini aku pakai pasir silika putih yang halus ya, bukan yang kasar. Banyak yang bilang asal itu nggak bisa dipakein pasir atau substrat. Itu nggak sepenuhnya benar, nggak sepenuhnya salah guys. Setelah aku baca-baca dan riset, baik itu breeder Indo atau breeder luar negeri, aku menyimpulkan kalau misalnya aksel itu boleh pakai substrat tapi harus yang halus banget. Dan ukurannya itu juga harus lebih gede atau lebih panjang dari 3 inci. Oke, selanjutnya kita ratain pasirnya supaya nggak ada gundukan-gundukan ya. Karena kalau udah diisi air nanti diratain pasirnya bakal butek lagi airnya guys. Nah, kemudian tinggal kita tambah kayunya. Dan jangan lupa juga dipakein batu kayak gini untuk ngeganjel kayunya guys. Karena kalau nggak dipakein batu, itu kayunya dijamin 100% bakal ngambang. Dan ya nggak sesuai lah dengan tema yang bakal aku buat. Terus di sini aku juga ngelem batunya dengan lem Korea supaya nggak berantakan atau ambrol guys. Nah, setelah kayu dan batunya aku susun dan aku lem, kita lanjut ke tahap selanjutnya, penataan tanaman. Nah, ini merupakan tahap yang paling penting karena disinilah kreativitas kalian terlihat. Untuk tanamannya, yang aku pakai di sini yang low maintenance dan low CO2 guys. Jadi nggak perlu injek CO2 secara berlebihan gitu guys, dan nggak perlu dirawat-rawat banget lah kalau misalnya kita punya aquascape. Karena untuk aquascape itu ada yang high maintenance guys. Jadi kita perlu injek CO2, masukin pupuk, substrat dan lain-lainnya. Nah, aku di sini pakai yang untuk pemula aja guys, kayak Kadaka, Buce dan juga Anubias. Jujur aku masih pemula ya guys, jadi maafin banget kalau misalnya tanaman atau konsep yang aku buat ini kurang kelihatan natural. Tapi so far aku udah berusaha yang terbaik nih demi rumah baru untuk Lily Axolot kesayangan aku guys. Nah, tanamannya di sini aku juga pakein lem Korea. Ada beberapa yang bilang juga sih kalau misalnya lem Korea itu gak bagus untuk tanaman. Karena di sini aku nggak nemu orang yang jual lem untuk tanaman, mau nggak mau aku pakai lem Korea dulu guys. Semoga aja tanamannya tetap tumbuh sehat dan subur ya guys. Oh iya, kalau kalian mau pakai lem Korea ini hati-hati banget sama tangan karena dia bisa langsung mengeras di tangan dan panas banget guys. Setelah semua bagian tertata rapi dan udah diletakkan sesuai pada tempatnya, kita isi air guys. Nah, ini aku isinya harus hati-hati banget karena kalau nggak diisi dengan hati-hati bisa ambiar, bisa ambrol, bisa bubar semuanya guys. Nah, setelah diisi semua, awalnya emang butuh banget guys, tapi setelah aku nunggu selama 3 hari, ini udah bersih lagi. Dan ini aku tes pakai ikan gapi dulu, bagus atau enggaknya. Nah, ikan gapi ini udah aku taruh selama semingguan dan dia sehat-sehat aja di sini guys. Tandanya itu airnya udah cocok banget untuk aksolotnya. Oh ya, di sini aku pakai filter yang unik banget guys. Filternya itu bisa digantung di belakang akuariumnya. Jadinya kita nggak perlu pusing lagi nih mikirin dudukan untuk letak chamber filternya guys. Karena ini bisa digantung di dalam ataupun di luar akuariumnya. Ini udah include banget dalam paket pembeliannya guys. Tuh kalian bisa lihat filternya kayak gini nih. Bagus banget guys sih, estetik banget guys. Aku baru tahu ada filter kayak gini selama aku bermain aquascape atau bermain ikan guys. Oh ya, setelah aku running selama 1 minggu lagi nih setelah masukin ikan gapi, ini tanamannya aman-aman aja walaupun ada beberapa yang layu. Tapi so far dan overall semuanya oke-oke aja guys, aman-aman aja. Nih, sehat-sehat kan ya? Menurut kalian bagusnya kita tambahin apa dulu nih sebelum dimasukkan axolotnya guys? Karena untuk pasirnya dan lain-lainnya ini aku rasa udah mature banget dan dia udah lumayan cycling juga kayaknya ini ya guys. Akhirnya rumah baru Lily siap nih. Dia kelihatan happy banget. Langsung aja kita pindahin Lily supaya dia explore semua sudut di akuarium ini guys.
Oh ya guys, kalian tahu nggak sebenarnya Axolot ini hewan air yang bisa senyum loh, tapi nggak pernah berubah jadi dewasa. Nah, Axolot ini sebenarnya monster air dari Meksiko guys. Hari ini aku bakal kasih tahu kalian 5 fakta unik yang bikin hewan ini spesial banget. Fakta pertama, Axolot itu punya kemampuan regenerasi yang luar biasa. Mereka bisa menumbuhkan kembali bagian tubuh yang hilang, mulai dari kaki, ekor, bahkan organ dalam seperti hati dan jantung. Bayangin aja kalau manusia punya kemampuan ini, langsung jadi mutant ini guys. Langsung bisa masuk X-Men kita. Kemampuan ini bikin Axolot jadi objek penelitian medis di seluruh dunia. Siapa tahu nanti kita bisa bantu menyembuhkan luka manusia guys, yang awalnya tangannya nggak ada jadi tumbuh lagi. Waduh, kapan yang bisa kayak gitu tuh? Fakta kedua, Axolot ini merupakan hewan yang nggak pernah jadi dewasa dalam bentuk fisik. Mereka tetap dalam bentuk larva meski udah dewasa guys. Insang di luar tubuh, bukti kalau mereka masih dalam fase larva sepanjang hidupnya. Fenomena ini disebut neotenik guys. Karena itu, mereka bisa tetap hidup di air tanpa pernah berubah jadi salamander darat. Sayangnya, Axolot ini hampir punah di habitat aslinya, yaitu di kanal Xochimilco, Meksiko. Polusi dan urbanisasi jadi ancaman besar buat mereka guys. Untungnya nih, Axolot masih bisa dilestarikan lewat budidaya di beberapa belahan dunia, termasuk peliharaan seperti lili di sini guys. Fakta keempat, makanan Axolot juga unik loh. Mereka suka makan cacing tanah, udang kecil atau jangkrik. Tapi jangan coba kasih makan manusia ya guys, nanti malah nggak sehat buat mereka. Cara mereka makan juga lucu banget, kayak nembak mangsanya di dalam air. Super cepat guys. Fakta terakhir, meskipun sering disebut monster air, tapi Axolot ini sebenarnya ramah banget. Lihat tuh senyumnya, siapa yang nggak gemes guys? Selain itu, mereka juga nggak agresif, cocok banget buat jadi hewan peliharaan asalkan dirawat dengan benar. Nah, Axolot ini merupakan makhluk unik yang dikenal sebagai ikan berjalan Meksiko guys. Seringkali dikaitkan dengan berbagai mitos dan kepercayaan, terutama di tempat asalnya di Meksiko. Nah, ini beberapa mitos menarik tentang Axolot ya. Yang pertama, penjelmaan dewa Aztec. Dalam mitologi Aztec, Axolot dipercaya sebagai penjelmaan dewa api dan petir, Xolotl. Menurut legenda ya, Xolotl ini berubah menjadi Axolot untuk melarikan diri dari para dewa yang ingin mengorbankannya demi menciptakan matahari dan bulan. Waduh, berat juga pembahasannya nih. Yang kedua, simbol kehidupan abadi. Kemampuan Axolot untuk meregenerasi anggota tubuh yang hilang membuatnya dianggap sebagai simbol keabadian atau kemampuan untuk hidup kembali dalam banyak budaya guys. Yang ketiga, keberuntungan dan perlindungan. Sebagian orang percaya memelihara Axolot dapat membawa keberuntungan dan melindungi rumah dari energi negatif karena tampilannya yang menenangkan guys. Yang keempat, hewan dengan kekebalan terhadap penyakit. Axolot sering dianggap sebagai makhluk yang tidak bisa sakit karena kekuatan regenerasinya. Meskipun nggak sepenuhnya benar sih secara ilmiah, mitos ini tetap berjalan dan bertahan di kalangan masyarakat guys. Dan yang terakhir merupakan makhluk dari dunia lain. Wah, ini makin berat nih, karena penampilannya yang aneh dan seolah tersenyum. Beberapa mitos modern menganggap Axolot sebagai makhluk alien. Waduh, atau makhluk dari dimensi lain yang terjebak di bumi. Nih, konspirasi multiverse sudah mulai nyangkut nih guys. Nah, jadi Axolot ini tidak hanya menarik secara biologis, tapi juga memiliki tempat khusus nih dalam budaya dan kepercayaan. Makhluk ini menjadi simbol harmonisasi antara dunia alami dan spiritual guys. Jadi itu beberapa mitosnya. Ada mitos tambahan lagi nggak? Coba tulis di komen untuk kalian yang tahu ya guys. Dan tes terakhir, kita coba kasih makan lili. Kalau dia makan, tandanya dia nyaman dengan rumah ini guys. Dan hap, waduh, lahap banget guys. Fix dia suka banget sama rumah barunya. Oke, kali ini aku bakal update kondisi rumah baru si Lili. Udah nggak baru lagi sih. Udah 1 bulan atau 2 bulanan guys. Kita bakal update. Kira-kira aquascape-nya ini dalam 1 bulan jadi kayak apa guys. Oke, langsung aja kita cek. Let's go. Nah, ini dia guys kondisinya. Tuh, kalian bisa lihat. Nih, kayak gini kondisinya. Kondisi aquascape-nya, aquascape si Lili ya. Ini udah mulai apa ya, ada lumut tuh kalian bisa lihat di pinggir sono tuh lumutnya banyak banget. Ini belum sempat dibersihin juga karena aku pengen liatin juga nih 1 bulan kayak apa nih kondisi aquascape si Lili ini kalau belum dibersihin. Ini lumut-lumutnya udah banyak banget dan di sini ada cacing-cacing planaria gitu guys. Ini aku kasih ikan cere karena apa ya, supaya cacingnya itu hilang guys. Dan di sini kemarin ada alga loh, banyak ikan cerenya ini yang makanin guys. Nih ikan cerenya nih tuh.
Terus ini pompanya jadi kuning gitu karena lumut guys, dan filternya udah kelihatan usang banget ya tuh filternya. Tapi si lilinya so far sehat-sehat guys, nggak ada masalah tuh. Kalian bisa lihat si lilinya, dia nyantai banget di sini, chill banget karena di rumah baru ini beda banget dengan rumah sebelumnya guys. Ini size-nya udah lumayan gede, nanti kita bakal upgrade lagi kalau si lili udah tambah gede guys. Tuh kalian bisa lihat. Nah kayak gini ya kondisi rumahnya kurang lebih, karena mungkin di next video aku bakal buat untuk pembersihan akuariumnya guys. Jadi kita bakal bersihin akuariumnya, kita bakal ya kita cleaning lah, kita bersihkan akuariumnya dari lumut, dari alga, dari cacing-cacing, terus substrat juga kita bersihkan. Buat kalian yang lagi mikir nih bikin rumah baru untuk axolotl, semoga video ini jadi inspirasi ya guys. Jangan lupa di share dan di like dan juga di subscribe dan dikirim ke teman-teman kalian yang suka sama axolotl guys.